dari Kredivo, Pak. Dia sudah datang dari jam 7.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga diberikan kesehatan di awal tahun 2026 ini. Banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita sadarkan diri kita, banyak-banyak lagi kita kuat mental. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang di awal tahun ini ternyata DC masih tetap gencar turunkan DC lapangannya. Nah, pincul-pincul apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Kamu, ini nih saya. Iya, enggak apa-apa. Iya, anggap saya alas saja, saya punya barang terkenal nanti kalau dia mau. Siapa namanya kak? Dibaca kak? Tidak apa-apa. Kok dibaca kak? Ini dari Kredivo, Pak. Dia sudah datang dari jam 7.30. Mau ketemu suami saya. Suami saya nggak ada di rumah. Dia tetap mau kekeh di sini. Ini sama aja udah mengganggu kenyamanan orang. Saya minta ditunjukin identitas sama SOP-nya, tapi dia tidak mau. Ibu aja bukan ibu yang konsumen, ngapain saya kasih? Loh, saya istrinya. Nah itu dia teman-teman ya, beberapa cuplikan-cuplikan video yang saya dapatkan di TikTok ataupun yang di share ke saya untuk hari ini. Jadi mohon maaf mungkin sebagian dari kalian sudah nonton videonya ataupun kalian sendiri yang sedang mengalaminya. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah ingat sekali teman-teman ya, DC kalau sudah datang dalam keadaan baik berarti kita sebagai tuan rumah terima dia baik-baik. Tapi kalau sudah dia mulai beringas, mulai dia keluar kata-kata tidak pantas, mulai dia mengajak untuk berantem, jangan lupa videokan. Selalu saya sampaikan di awal tahun 2026 ini kenyataannya pun masih hampir sama. Jadi jangan pernah lengah, jangan pernah hilangkan bukti, dan ingat yang menagih ini rata-rata adalah pihak ketiga. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya dapatkan informasi ya di akhir-akhir tahun 2025. Di sini saya bukan untuk menakut-nakutin kalian ataupun membuat kalian panik. Masih awal tahun nih Mbak, jangan diburu-buruin dong. Masih awal tahun nih Mbak, jangan dibuat takut. Di sini nggak ada ya mau buat takut atau membuat kalian bingung, hanya sebatas pengetahuan kalian saja, sebatas updatean diri kalian saja. Jadi kalau seandainya masih ditagih, padahal dua awal tahun ini masih ditagih, masih dikejar-kejar, bahkan DC lapangannya masih turun ke lapangan, itu karena kondisi di awal tahun masih dalam taraf mengejar target. Di sini saya sudah listkan beberapa informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman-teman, baik itu di wilayah Jakarta, Sumatera ataupun Kalimantan. Dan di sini saya juga informasikan ini yang ditagih bukan semua orang yang galbay di daerah itu. Ditagih hanya beberapa saja, hanya untuk membuktikan bahwa aku DC-nya ada loh di daerah sini. Jadi nggak usah terlalu takut, tetap fokus. Yang penting kalian persiapkan diri kalian. Oke, kita lanjut ke nomor pertama. Oke, yang pertama itu adalah uang mie. Baru-baru ini beberapa teman informasi di wilayah Jakarta sudah datangnya dari uang mie. Banyak mengatakan, Mbak, uang mie kan DC lapangannya nggak ada. Iya bener nggak ada. Tetapi menjelang akhir tahun kemarin sampai di awal tahun ini ternyata DC-nya masih keliaran di wilayah Jabodetabek. Uang mie ya, untuk galbay berapa Mbak? Di atas 1 juta. Oke, lanjut lagi Kredivo. Masih sama, kalau Kredivo ini pasti tidak bisa keluar dari listnya karena Kredivo adalah pinjol yang paling kuat untuk menggunakan pihak ketiga. Beberapa pinjol-pinjol multifinance yang paling tinggi saat ini dan paling besar peredaran uangnya yaitu adalah Kredivo. Jadi sangat wajar ketika dia menggunakan pihak ketiga. Yang penting kalian tahu ketika pihak ketiganya datang jangan lupa mintakan surat SPPI. Wilayah yang datangin untuk turun ke lapangan itu adalah Sumatera, kemudian Lampung, kemudian Makassar untuk wilayah kotanya ya, Sulawesi ya, kemudian itu adalah Kalimantan ya, itu adalah wilayah yang saat ini paling banyak turun DC lapangan. Ingat sekali, DC lapangan Kredivo ini bisa juga menjadi DC lapangan dari pinjol-pinjol yang lain. Kalau dia datang ke rumah kalian wajib bawa surat dari Kredivonya. Kalau ada yang bertanya, ID cardnya itu dari pihak ketiganya atau dari pinjolnya? Jawabannya dari pihak ketiganya. Misal dari PTA, cuman ya tagihan kita tertulis atas nama kita dari tagihan Kredivo dengan nominal berapa.
Itulah yang menentukan bahwa memang dia diutus oleh pihak ketiga dari pinjol Kredivo. Ya, lanjut lagi itu ada Aku Laku, pasti ya, sama juga dengan Kredivo. Kemudian Shopee. Nah, untuk Shopee teman-teman ya, itu wilayah yang datangin saat ini yang banyak turun di lapangan adalah Jakarta, kemudian Kalimantan. Ya, untuk wilayah Surabaya informasinya sudah ada didatangin DC, tapi dari pihak ketiga, dan DC-nya ini yang datang katanya tidak bisa menunjukkan suratnya Mbak. Nah, saya sampaikan kalau nggak bisa menunjukkan suratnya suruh pulang aja dengan kata-kata yang baik, jangan sampai membuat DC-nya beringas sehingga nanti dia besok-besok akan datang lagi. Lanjut lagi itu ada modal. Ya, baru-baru ini teman saya diinformasikan ya ada modal super beringas. DC pihak ketiganya adalah orang Ambon untuk wilayah Jakarta, dan ada juga yang diinformasikan sudah masuk ke wilayah Bandung. Tapi baru 1 orang nih informasi ke saya ya, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Dan saya yakin untuk DC dari pihak ketiga ada modal ini belum terlalu sebanyak Kredivo, tetapi ada. Lanjut lagi dana rupiah, masih sama, datangnya itu laki-laki dan perempuan informasinya ya, 2 orang suku dari Sumatera, orang Batak katanya ya, yang menagih ganas itu adalah laki-lakinya, sementara yang perempuannya masih baik. Tetapi perlu kalian ketahui, siapapun yang datang, laki-laki, perempuan atau siapapun, ingat jangan memulai keributan, ingat minta surat tagihannya, ingat minta surat SPPI-nya, karena pihak ketiga ini hampir tidak ada yang memiliki SPPI, bisa kalian usir secara baik-baik ya. Kemudian itu adalah YouPayLater, Traveloka PayLater. Benar, PayLater ini masih datang tapi masih wilayah Jakarta. Paling banyak yang didatangin saat ini adalah Traveloka PayLater. DC lapangannya menyebar di wilayah Jakarta, khususnya itu adalah Jakarta Selatan, dan banyak yang informasi DC-nya agak-agak beringas Mbak, kayak mata elang kayak gitu. Nah, tidak usah takut. Yang penting kalian perhatikan adalah jangan lupa kalian videokan kalau sudah mengintimidasi kalian. Lanjut lagi itu adalah Indodana, kemudian modal nasional. Indodana sudah tahu ya, sama halnya seperti juga dengan Kredivo. Indodana ini ada di wilayah Jakarta, kemudian Jawa Tengah, kemudian itu adalah Malang. Lanjut lagi beberapa informasi sudah masuk ke Lampung ya, tapi baru beberapa orang saja informasi, belum banyak. Mudah-mudahan tidak menyebar dan masih aman. Lanjut yang modal nasional itu adalah sekitar Jakarta saja. Kemudian ada Cbank. Nah, Cbank sekarang lagi ganas teman-teman ya. Sudah banyak yang galbay di sini. Banyak juga yang menginformasikan DC lapangannya itu Mbak muter-muter di wilayah Jakarta saja. Tapi ada yang bilang sudah masuk ke Jabodetabek. Ya mungkin hanya sekitaran Jakarta saja. Untuk yang galbay di Cbank jangan kaget, karena kalau Shopee sudah turun pasti Cbank ini juga akan turun. Lanjut lagi itu ada Kredit Pintar, kemudian Uatas. Jangan kaget untuk Kredit Pintar ini sama halnya seperti juga dengan Kredivo. Kemudian Uatas, informasi Uatas itu sudah sampai ke Malang teman-teman ya, ke Malang, kemudian itu di Jawa Timur ya. Ada yang informasi bahkan ada yang sampai kaget didatangin Uatas karena berpikir tidak ada isi lapangannya. Jangan salah, selalu saya sampaikan Uatas ada isi lapangannya, kemungkinan menyebar itu ada. Jadi kalian tetap jaga-jaga, dan kalian sudah tahu ketika DC datang adalah tetap harus tenang ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Tunaiku dan GoPinjam. Kalau Tunaiku ini belum terlalu menyebar ke wilayah Jawa, hanya seputaran Jakarta saja, tapi ya DC-nya ini sama kayak mata elang teman-teman ya, ganas, bahkan banyak memanipulasi data orang. Banyak yang sudah mengatakan dia sudah bayar tapi masih terus-terusan ditagih. Banyak yang mengatakan juga DC-nya nggak segan-segan untuk buat keonaran di kantor. Ingat, jangan takut hal yang seperti ini. Kita masih punya kekuatan hukum, masih punya video. Kalau DC-nya ngamuk untuk di videoin, kalau Bapak baik berarti kami juga baik Pak. Kalau Bapak sopan berarti Bapak juga sopan. Kalau menagih ada aturannya. Kami kan akan bayar ke aplikasi, bukan ke Bapak. Ngapain juga marah-marah? Cukup mengingatkan, kami juga tahu. Sampaikan seperti itu ya. Dan juga seperti GoPinjam ya, GoPinjam ini sudah ke Sumatera, ke Lampung, kemudian ke Padang, hanya untuk di kota-kota besarnya saja, dan belum banyak yang didatangin DC. Untuk wilayah Jabodetabek sampai ke Bandung itu sudah pasti. Tetapi ingat, yang saya sebutkan ini belum tentu dia akan datang ke rumah kalian. Kalau galbay kalian masih sedikit, aman. Tidak usah takut dengan ancaman pidana, tidak usah takut dengan ancaman ini itu. Yang penting kalian tahu bahwa saya tidak melakukan apapun, bahwa saya tidak melakukan penipuan apapun, berarti posisi saya masih aman.
Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, buat mental lagi, semangat baru. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.